Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan tutorial persiapan awal sebelum transaksi PT Empat Cahaya Putri dengan menggunakan aplikasi akuntansi MYOB atau biasa disebut Mayop. Nah, setelah menyelesaikan tahapan persiapan, mulai dari mengisi identitas atau biodata awal perusahaan, kemudian input akun, mengatur sistem preferensi, kode pajak, link account, kemudian memasukkan daftar customer, supplier, dan juga item barang, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan saldo awal neraca perusahaan. Baik, langsung saja. Untuk memasukkan saldo awal neraca perusahaan, maka langkah yang akan kita lakukan adalah mengklik menu setup yang ada pada menu bar, kemudian kita pilih menu balance, kemudian pilih akun opening balance. Nah, tampilan pada Mayop akan terbuka seperti ini, akan terbuka nama-nama akun yang sudah kita input sebelumnya dan opening balance masih bernilai 0. Nah, tahapan yang akan kita lakukan adalah akan mengisi nominal-nominal yang masih 0 tersebut sesuai dengan nominal saldo awal neraca perusahaan. Nah, kita akan isikan tanpa memberikan titik, tapi tetap kita beri koma untuk nominal-nominal yang desimal atau ada komanya. Jadi cukup dengan memasukkan angka saja. Kita isikan ke sama semua akun-akun yang memiliki saldo awal perusahaan. Nah, setelah semua akun selesai di-input, pastikan nominal pada amount to be allocated adalah 0. Jadi, pastikan nominal yang di-input sudah benar. Jika sudah bernilai 0 pada amount to be allocated, maka kita akan klik OK untuk mengakhiri proses input saldo awal neraca perusahaan. Setelah selesai melakukan input nominal neraca saldo awal, kita dapat melihat hasil akhir dari laporan neraca awal perusahaan tersebut melalui menu report, kemudian klik index to report, dan pastikan Anda berada di tab account. Kemudian klik 2 kali pada menu standar balance sheet. Nah, kita akan masuk pada menu report customization. Nah, pastikan pada tab advance filter, kemudian pada bagian select period kita pilih bulan November, dan pada bagian as of pada posisi tanggal kita pilih tanggal 30 November 2022. Kemudian bagian report level 4, dan bagian financial year itu this year FY 2022. Kemudian klik display. Nah, akan muncul seperti itu balance sheet
pada November 2022. Itu merupakan tampilan laporan neraca awal perusahaan PT 4 Cahaya Putri. Tahapan selanjutnya yang akan kita lakukan adalah memasukkan saldo awal piutang usaha pada perusahaan PT 4 Cahaya Putri. Nah, untuk tahapan-tahapan dari memasukkan saldo awal piutang usaha ini, kita akan klik menu setup, kemudian menu balance, dan kita pilih customer balance. Nah, pada tampilan Mayop akan terbuka seperti itu. Maka langkah selanjutnya untuk input nominal saldo awal customer balance itu dengan klik tombol add cell, kemudian kita isikan customer name atau dengan klik tanda panah ke bawah yang ada di sampingnya. Kemudian kita pilih yang pertama, kita akan memasukkan customer balance dari PT Meteor Abadi. Maka kita pilih PT Meteor Abadi, kemudian kita klik use customer dan kita isikan data sesuai yang ada di data perusahaan. Pada bagian memo, kita akan tambahkan nama PT Meteor Abadi setelah pre-conversion cell. Kemudian kita isikan total including tax. Nah, pastikan data yang kita input sudah benar sesuai dengan data yang ada di perusahaan. Kemudian kita klik record. Ketika ada notifikasi seperti yang ada di layar, kita klik OK. Dan lakukan hal yang sama untuk dua customer lainnya. Nah, setelah semua diisikan nominal piutang pada customer balance, maka out of balance yang ada di bawah akan bernilai 0. Setelah kita input saldo piutang perusahaan, maka kita juga akan input saldo utang perusahaan PT 4 Cahaya Putri yang langkahnya mirip dengan saldo piutang perusahaan tadi. Klik setup, balance, kemudian supplier balance. Nah, pada Mayop akan muncul tampilan seperti ini. Ada satu data supplier yang sebelumnya sudah diinput, yaitu PT Oke Jaya Mandiri. Kita akan input saldo utangnya dengan add purchase, kemudian masukkan supplier name-nya dengan klik tanda panah ke bawah dan kita klik PT Oke Jaya Mandiri. Selanjutnya kita akan masukkan saldonya, namun sebelum itu kita masukkan dulu data yang harus diisikan sesuai dengan data yang ada pada data perusahaan atau di kasus soal. Kita masukkan memo dengan menambahkan nama PT Oke Jaya Mandiri. Selanjutnya kita masukkan total including tax-nya.
Setelah kita masukkan, kita pastikan dulu data yang sudah kita isikan benar, kemudian klik record. Akan muncul notifikasi, maka kita akan klik OK. Nah, setelah diisi, tampilan akan seperti itu. Baik, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan setelah kita input saldo awal piutang perusahaan dan saldo awal utang perusahaan, kita akan memasukkan saldo awal piutang karyawan. Namun sebelum itu, kita akan membuat terlebih dahulu daftar job untuk setiap karyawannya. Nah, untuk langkah-langkah membuat daftar job untuk setiap karyawan, maka kita akan klik menu pada menu bar, yaitu menu list. Setelah kita klik menu list, maka kita akan pilih menu job. Kemudian untuk menambahkan list job baru, kita akan klik tombol new yang ada di bawah. Kemudian pilih detail job dan kita input job number dan juga job name sesuai dengan yang ada di layar Mayop. Isikan data, pastikan data yang diisikan benar. Nah, setelah sudah terisi dengan benar, maka kita akan klik OK. Atau bisa juga untuk memasukkan name job selanjutnya, yaitu kita klik new, kemudian kita masukkan data sesuai dengan yang ada pada data perusahaan. Setelah selesai, kita akan klik OK. Langkah yang akan kita lakukan untuk menginput saldo awal piutang karyawan, kita akan buka menu account pada jendela comment center, kemudian klik menu record journal entry, dan kemudian kita akan isikan. Sebelumnya pastikan pada kolom general journal berisi GJ 000001 dan isikan pada kolom date dengan tanggal 1 bulan 12 tahun 2022 dan memo kita isi dengan request piutang karyawan ke masing-masing karyawan. Kemudian isikan akun, name, debit, kredit, dan job, dan juga memo sesuai dengan data perusahaan. Setelah data terisikan, pastikan data yang diinput sudah benar, kemudian kita akan klik record. Tahapan selanjutnya yang akan kita lakukan setelah menginput saldo piutang karyawan adalah memasukkan saldo awal tahun lalu. Untuk proses input saldo awal tahun lalu, yaitu dengan membuka menu account pada jendela comment center, kemudian pilih menu account list, dan pada Mayop akan menampilkan data akun beserta saldo neraca awal yang telah kita input sebelumnya. Untuk memasukkan saldo tahun lalu, kita akan klik 2 kali pada akun yang akan dimasukkan jumlah neraca awal tahun lalu. Pada kali ini contohnya adalah petty cash. Setelah terbuka, kita akan klik menu history yang ada pada bagian atas. Kemudian masukkan nominal pada kolom last financial year baris ke 13 period.
Setelah nominal terisi, maka kita akan klik OK. Lakukan hal yang sama pada akun-akun yang memiliki saldo tahun lalu, sampai dengan semua akun tersebut terisi dengan nominal saldo tahun lalu. Setelah mengisi semua saldo tahun lalu, kita dapat mengecek data neraca tahun lalu yang telah diinput dengan cara klik menu report pada menu bar, kemudian pilih menu index to report. Kemudian pada tab menu account, lihat pada kelompok balance sheet dan klik 2 kali pada bagian standar balance sheet. Dan akan muncul tampilan menu report customization standard balance sheet. Pada bagian ini kita akan merubah beberapa hal seperti selected period, tanggal, kemudian report level, financial year. Setelah terisi, maka kita akan klik display dan tampilan data saldo tahun lalu akan terlihat pada layar Mayop. Tahapan terakhir yang akan kita lakukan adalah menginput saldo awal persediaan barang dagang. Untuk menginput saldo awal persediaan barang dagang, maka yang akan kita lakukan adalah dengan klik menu inventory pada command center, kemudian klik adjust inventory. Maka pada Mayop akan tertampil jendela seperti pada layar. Kemudian sesuaikan dan isi beberapa kolom dengan ketentuan yang ada pada lembar soal atau kasus pada PT 4 Cahaya Putri. Kita isi tanggal, kemudian isi memo, dan melengkapi pada kolom item number, quantity, unit, cost, amount, account, dan juga memo yang ada pada tabel. Setelah semua data terisi, untuk melihat recap transaction, kita bisa tekan kombinasi tombol Ctrl plus R. Jika sudah sesuai, klik OK, kemudian akhiri dengan klik record. Baik, proses penyiapan data awal perusahaan PT 4 Cahaya Putri untuk penyelesaian di Mayop sudah selesai. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan ke proses input transaksi perusahaan. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video tutorial Mayop selanjutnya.